Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Kalau boleh tanya, durasinya berapa? Durasinya berapa? Supaya tidak kebablasan nanti. 2 sampai 3 menit. Baik, terima kasih. Ya. Nama saya Magdalena Haryanti. Saya dari Yayasan Karna Kasih di Madiun. Tadi di perjalanan ketika dijemput oleh Bung Alvin dan juga Pak Firmanto, kami sempat sekilas menceritakan bahwasanya Yayasan Karna Kasih ini berdiri adalah satu anugerah kasih dari Tuhan. Kenapa? Pada tahun 1988 itu kami para pendiri Yayasan Karna Kasih sebetulnya tidak ada keinginan, tidak ada niatan untuk mendirikan sebuah lembaga. Latar belakang saya, intern saya, tadinya bekerja di sebuah lembaga Kristen. Dan dari situ, lembaga Kristen ini ada pemutusan hubungan dengan donatur. Dan donaturnya itu tiba-tiba menunjuk saya untuk melanjutkan program yang belum terselesaikan karena dipandang katanya sih punya karisma dan punya talenta untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Nah, saya juga tidak percaya. Saya latar belakangnya hanya seorang istri dari PNS dan tidak punya kemampuan untuk mendirikan sebuah yayasan. Tapi dari donatur tersebut mengatakan bahwa itu anugerah dan karisma yang ibu miliki, ibu terima saja. Dan ketika itu saya dijanjikan 1000 orang anak untuk bisa didampingi. Tapi rupanya itu belum berkat buat kami, karena ketika dijanjikan 1000 anak itu kami kecelakaan kena gagal otak. Dan dokter memprediksikan saya kalau sembuh abnormal. Tapi kasih karunia Tuhan, nyatanya sampai hari ini saya boleh ada seperti yang saya. Karena kasih itu di latar belakangi para pendirinya adalah perempuan. Karena kami cenderung melayani perempuan yang tatkala itu tahun 88 seperti yang kita semua ketahui bahwa Madiun latar belakangnya adalah terkenal dengan PKI. Nah, di era Pak Harto itu sulit sekali bagi keluarga-keluarga PKI untuk bisa bekerja, untuk mengakses pekerjaan apapun sulit. Dan itulah kemiskinan terjadi banyak di Kota Madiun. Dan kami para perempuan yang mempunyai hati untuk peduli, maka kami mendirikan lembaga yang bernama Karna Kasih. Jadi latar belakangnya hanya hati yang kasih untuk memperdulikan warga masyarakat yang dijanjikan oleh donatur 1000 anak. Tapi itu belum sampai terjadi, saya kecelakaan dan akhirnya donatur tidak bisa dipending begitu lama karena saya dalam perawatan selama 4 bulan itu tidak bisa apa-apa saudara. Kalau kedai saja maaf muntahnya empedu. Jadi gerak sedikit saya mesti pegangan kencang rasanya kayak mau jatuh. Nah itu yang terjadi, sedangkan rekan saya yang lainnya tidak tahu apa-apa, hanya mengikuti saya aja. Akhirnya terpending dan tidak pernah terjadi 1000 anak itu. Tapi Tuhan menghendaki karena kasih hadir di masyarakat, bahkan sampai hari ini kami masih dibutuhkan di masyarakat dengan pendampingan ke masyarakat. Dan saya kenal JKLPK di eranya Opa Firmanto di tahun 1992. Kepemimpinan masih Pak Firmanto dan juga Ibu Aten, Bang Asmara Ababan. Nah, disitulah kami mulai belajar tentang JKLPK. Dan JKLPK
sampai hari ini nyatanya masih memperhatikan saya sehingga saat ini masih boleh ada di tempat ini. Nah, saudara, Yayasan Karena Kasih berorientasi pada pelayanan sosial, pendampingan kami kepada para perempuan, anak, dan juga petani, juga mengenai pendidikan, politik, HAM, dan sebagainya. Itu kami belajar dari JKLPK. Jadi ketika kami saat itu sempat dipercaya menjadi Pokja yang memimpin Jatim dan Bali, kami belajar menginisiasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, mengundang para gereja, termasuk HIV/AIDS dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kami kerjakan bekerja sama dengan JKLPK. Bahkan untuk penanganan gempa dan sebagainya di Jogja, kami bekerja sama dengan JKLPK juga untuk menangani gempa. 6 bulan kami di Jogja. Kemudian ketika banjir tahun 2007 itu kami juga sampai ke Bojonegoro dan sebagainya, itu juga bersama dengan JKLPK dan juga Universitas Petra. Nah, itu pelayanan kami sampai hari ini. Kami masih, sesungguhnya kami tidak punya donatur. Sejak berdiri sampai hari ini donatur saya adalah Tuhan Yesus yang mencukupkan semuanya. Kalau tadi GBU, ya itulah kami. Jadi kalau kami diundang oleh Pemda untuk trainer-trainer yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau penguatan kelompok masyarakat, itulah yang saya gunakan untuk operasional kami. Jadi kami tidak pernah mempunyai donatur sampai hari ini. Donaturnya adalah Tuhan Yesus yang setia memfasilitasi apapun yang terjadi. Dan karena kami sering ke lapangan-lapangan di medan-medan yang sulit yang tidak dijangkau oleh pemerintah dan gereja pun tidak, kami melayani mereka. Dan kami 11 kali mengalami kecelakaan yang fatal karena perjalanan medan-medan yang sulit. Tapi puji syukur, rupanya Tuhan masih menghendaki saya untuk tetap melakukan pendampingan di masyarakat sampai hari ini. Dan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan saya, tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara, yang perlu saya sampaikan adalah mungkin saudara semua tidak percaya, kami pernah punya pengalaman disekap karena lembaga kami namanya Karena Kasih. Jadi kami datang tidak membawa bendera Kristus, tapi kami datang dengan sosial. Itu pun juga kami disekap karena dibilang mengkristenkan orang. Dan di Kabupaten Madiun pengadilannya di KUA. Kalau di Pacitan kami pengadilannya sampai kepada pondok pesantren. Nah, tapi puji Tuhan, melalui itu Tuhan mengangkat dan membawa sampai hari ini justru kemudahan. Kalau saya mau ketemu Pak Bupati, mau ketemu pejabat di sana, justru tinggal lewat pondok pesantren itu saya bisa diantar tanpa harus melewati asisten dan sebagainya, dan menjadi tamu yang diperhatikan oleh Pak Bupati, bahkan sampai dipercaya untuk menjadi trainer se-Kabupaten Pacitan. Itulah yang Tuhan pernah berikan. Dan hadiah yang terakhir ketika saya mulai mundur dari JKLPK tahun 2010, terakhir pertemuan di Surabaya, masih eranya Mbak Tanti yang mungkin itu, sampai pergantian Mbak Poro, itu saya masih ada di JKLPK. Nah, itu saya mulai Tuhan kasih untuk pelayanan jiwa. Dan puji Tuhan, hari ini saya menjadi gembala sidang di GPDI Penuai yang ada di desa Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun. Nah, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Kenapa? Lewat kecelakaan berbelas kali
Tuhan belum memanggil saya. Rupanya Tuhan masih memberikan anugerah yang istimewa buat saya lakukan, sehingga sampai hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di JKRPK. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.